Oke, kita lanjut. Jadi berdasarkan peta konsep perhitungan dasar kimia atau stoikiometri, setelah kita tahu cara mencari AR, kemudian kita tahu cara mencari MR, kita masuk ke satuan konsentrasi suatu zat atau suatu senyawa paling dasar, yaitu mol. Mol ini bisa didapatkan dari berbagai cara. Kita review rumusnya dulu. Ada namanya mol massa. Massa itu sama seperti berat. Walaupun ya beda sebenarnya. Massa itu tanpa gravitasi, berat itu dengan gravitasi. Tapi kita pakainya massa saja. Mol massa itu rumusnya adalah gram dibagi mr. Nah, di sini mr pentingnya itu. Kalau kalian nggak bisa nyari mr, berarti kalian nggak bakal bisa dapat mol. Oke, jelas. Kalau kalian nggak bisa cari mr, berarti kalian nggak akan bisa dapat mol. Ini mol yang pertama, rumusnya kita review. Mol yang kedua, yaitu mol volume. Mol volume ini dibagi dua. Ada STP, ada RTP. STP itu standar. Patokannya di mana? Biasanya dilihat dari suhunya. Karena tekanannya sama-sama 1 atm. Baik STP maupun RTP, tekanannya sama-sama 1 atm. Yang beda di suhu. STP ini dia biasanya suhunya adalah 0 derajat Celcius. Kalau RTP, room temperature pressure, room itu ruangan, berarti temperatur ruang 25 derajat Celcius. Jadi kalau kalian dapat soal terkait volume itu liter-liter ya, liter, mililiter dan sebagainya. Patokannya adalah lihat ketentuan atau keterangan di soal STP atau RTP, standar atau room, room, ruangan, standar atau room. Kalau tidak ada informasi ini, lihat suhunya. Kalau 0 derajat pakai STP. Kalau 25 derajat pakai RTP. Kenapa harus diperhatikan? Karena rumusnya berbeda. Kalau STP, dia mol itu sama dengan liter dibagi 22,4 tetapannya. Kalau RTP, mol itu liter tapi dibaginya beda, yaitu 24,4. Harus jelas sampai sini. Ini mol volume. Yang selanjutnya mol partikel saya nyebutnya. Mol partikel ini kalau di soal dikasih keterangan jumlah partikel. Oke, apa rumusnya mol partikel? Jadi partikelnya ada berapa nih? Dibagi dengan tetapan Avogadro, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Wah, bilangan berpangkat nih, Pak. Nah, itulah. Cara hitungnya nanti kita contoh soal. Mol yang keempat. Mol yang didapatkan dari molaritas. Nah, ini harus back lagi ke materi. Bukan back. Next, maksudnya ke materi selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Karena kita tahu molaritas itu, M itu adalah mol per liter, maka untuk dapat mol dari molaritas yaitu sama dengan molaritas dikali liter. Molaritas dikali liter ini. Kalau molnya ingin dicari dari nilai molaritas. Ini mol yang keempat.
Mol yang selanjutnya banyak banget Pak, memang banyak. Mol yang selanjutnya, mol gas ideal. Jadi, gas ideal ini punya rumus, yaitu tekanan P dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas ideal dikali T. Ini rumus awalnya. Untuk dapat molnya, kita rubah. Mol sama dengan tekanan dikali volume dibagi tetapan gas ideal dikali T. Oke, biar lebih gampangnya, di sini ATM dikali liter dikali, nah tetapan gas ideal ini sama angkanya 0,082 dikali Kelvin. Permasalahannya di Indonesia pakainya derajat Celcius. Maka kalau dapat Kelvin dari derajat Celcius mudah. Derajat Celcius cukup ditambahkan angka 273. Maka kita dapat nilai Kelvin. Sorry, nggak masuk layar ya. Nih, Kelvin itu derajat Celcius ditambah 273. R-nya Pak, ini tetapan gas ideal. Ya, ada banyak ya Pak. Ini memang banyak. Mol ini bisa didapatkan dari mana saja dan mol ini semuanya saling terkait. Jadi mol yang pertama terkait, bisa saling sambung menyambung. Misalkan kita dari mol massa pengen tahu partikel, bisa. Dari massa pengen tahu volume, bisa. Dari volume pengen tahu massa, dari volume pengen tahu partikel, bisa. Semuanya saling tersambung atau terkait. Langsung saja contoh soal. Karena kalian kalau dikasih rumus masih nggak ngerti juga. Kudu diberikan contoh soal kumaha. Nih, kita yang mol massa dulu. Berapa mol dari 29,75 gram KBR? Soal pertama. 29,75 gram KBR. Berapa mol? Kalau gram berarti pakainya mol massa. Kalau liter, mol volume. Kalau partikel, mol partikel. Kalau molaritas, berarti pakai mol yang diambil dari molaritas. Kalau mol gas ideal, berarti pakai rumus gas ideal. Mol massa apa rumusnya tadi? Mol sama dengan gram dibagi mr. Gramnya apa sudah ada? Sudah. MR-nya ini yang jadi masalah. Oke. Karena MR-nya tidak dikasih tahu. Nih, dikasih tahu di soal hanya AR, K-nya 39, BR-nya 80. Berarti MR-nya kita harus nyari dulu. AR K 39 dan AR BR 80. Berarti kita harus nyari MR KBR berapa. K-nya ada berapa? 1. BR-nya 1. Jumlahkan 39 tambah 80. Pak, nggak ada kalkulator. Hitung manual. 39 tambah 80. 9 tambah 0, 9. 3 tambah 8, 11. Berarti MR-nya 119. Oke. Kalau sudah ketemu MR, balik lagi masukkan ke dalam rumus. Berarti di sini mol sama dengan gramnya berapa? 29,75 dibagi MR. MR-nya 119. Nah, Pak, kayak gini kan nggak bisa. Kalau manual bisa sebenarnya mah. Bisa.
Cuman males aja kalian mau pakai kalkulator. Ya silahkan, semester depan mah nggak akan dikasih kalkulator. 29,75 dibagi 119 dapat 0 titik, ini koma ya kalau di kalkulator. Jadi jangan salah paham, titik itu artinya koma. Kalau koma artinya titik di Indonesia. Misalkan kita nulis 25.000, berarti 25,000. Tapi nggak perlu ditulis sama kalian. Otomatis kok kalkulator paham. 25.000, 25,000. Ini cara membaca hasilnya saja. Titik ini artinya koma. Kalau koma artinya ribu, juta, miliar, triliun. Oke. Dapat hasilnya 0,25 mol. Mudah kan? Mudah banget. Ini mol massa. Soal dari mol massa. Dan karena massa ini kadang di soal tidak langsung dikasih tahu gram. Kalian harus paham pelajaran SD. Kilogram dan seterusnya. Kemudian ada gram, kemudian di paling bawah ada miligram ya. Kalau naik itu dibagi, dari sini miligram ke gram dibagi 1000, dari gram ke kilogram dibagi 1000. Kalau turun ini dikali, tangganya kan ada 7 ya. Misal 0,2 kilogram berapa gram, berarti 0,2 dikali 1000. Misal di sini ada 250 miligram, pengen dibikin ke gram, 250 dibagi 1000. Begitu ya, piraku bisa kene. Kita pakai rumusnya gram. Kalau di soal bukan gram harus dirubah. Ini kebetulan masih gram. Bisa jadi di soal kilogram, bisa jadi di soal miligram. Itu fungsinya teliti dan ingat terhadap rumus. Oke, jelas. Mol yang kedua, 25 liter gas H2 pada suhu 25 derajat tekanan 1 atm. Tidak ada keterangan gas ideal, berarti kita pakainya rumus RTP atau STP. Oke. Nomor 2, 25 liter H2 pada suhu, nah karena tadi patokannya di suhu, pada suhu 25 derajat Celcius. Tekanan 1 atm, sama aja tekanan mau RTP mau STP sama-sama 1 atm. 25 derajat ini STP atau RTP. 25 derajat ini masuknya RTP nih. Mana tadi? Nah, berarti dibaginya 24,4. Ini berarti tandanya dia RTP, berarti mol sama dengan 25 dibagi 24,4. Pak, ini pakai kalkulator ya, semester ini boleh. 25 dibagi 24,4. Nih jawabannya 1,02. Pak, ini diambil berapa angka? Sebanyak-banyaknya. Mau diambil semua lebih bagus, diambil paling sedikit ya di belakang koma itu 4 lah. 1, 2, 3, 4. Dapat nilai 1,024. Nah, pembulatan jangan lupa, kita kan mau pakai angka 5 terakhir nih. Belakangnya ini di atas 5 atau di bawah 5? Kalau di atas 5 berarti dibulatkan ke atas. Jadi 1,0246. Kalau di sininya 3 misal. Di bawah 5 kan, berarti dibulatkan ke bawah. Tetap tulisnya 1,0245.
Ini dibulatkan ke atas. Selesai. Oke, jangan lupa ilmu pembulatan. 0 sampai 4 dibulatkan ke bawah. 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Pembulatan. Jangan lupa, beda dikit ya, hasilnya beda. Padahal sama-sama pakai kalkulator. Terus Pak, yang STP gimana ya? Sama aja, cuma STP kalau dia suhunya 0 derajat, berarti di sini dibaginya 22,4. Oke, mol yang ketiga. Soal mol yang ketiga. Berapa mol dari 3,6 kali 10 pangkat 25 partikel NaCl? 3,6 kali 10 pangkat 25 NaCl. Ini partikel ya. Berapa mol? Ya, pertanyaannya berapa mol? Ingat lagi, rumus yang partikel itu berarti mol sama dengan partikel dibagi tetapan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Tinggal masukkan aja angkanya. 3,6 kali 10 pangkat 25 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Pak, ini gimana Pak? Pakai kalkulator juga susah. Karena pangkatnya banyak bener. Saya sudah kasih tips. Ini sama-sama perkalian. Kita bagi 2 aja. Oke. 3,6 dibagi 6,02. 3,6 bagi 6,02. 0,598. Dikali, nah 10 pangkat 25 dibagi 10 pangkat 23. Kalau dibagi dengan basis yang sama berarti artinya dikurangi. Jadi 10 pangkat 25 dibagi 10 pangkat 23 itu sama seperti 10 pangkat 25 kurangi 23. Berarti jawabannya adalah 25 kurangi 23 pangkat 2. Di sini 10 pangkat 2. Pak, mau begini aja boleh. Atau mau langsung 10 pangkat 2 berapa? 10 kali 10. 10 pangkat 2 itu artinya 10-nya ada 2. 10 kali 10 sama dengan 100. Kalau 10 pangkat min 2 Pak? Min 2 berarti artinya 1 per 10 pangkat 2. Artinya 1 per 100. Artinya dia 0,01 itu loh. Matematika bilangan berpangkat. Ngerti ya? Nggak ngerti, nanti kita belajar semester depan matematika. Mau dikaliin juga boleh. Ini hasilnya adalah 0,598 kali 10 pangkat 2. 59,8 mol. Selesai. 0,598 kali 10 kali 100. 59,8. Beres kan? Beres. Ini jenis mol yang ketiga. Kalau dia partikel. Jadi kita pakai rumus yang mana? Lihat keterangan di soal. Gram, liter, atau partikel. Soal selanjutnya. Berapa mol
dari 0,5 molar H2SO4 sebanyak 500 mili. Oke. Nomor 4. 0,5 molar H2SO4 500 ml. Tadi sudah dibahas bagaimana cara nyari molnya. Dalam mencari mol pada molaritas, rumusnya adalah mol sama dengan molaritas dikali dengan liter. Pak, liter? Iya. Tapi di sini mililiter, berarti kalian harus konversi. Sama kayak yang gram, ada kiloliter, ada liter, ada mililiter. Naik atau turun, dibagi atau dikali. Mililiter ke liter, mililiter ke liter, naik ya. Berarti dibagi berapa? Dibagi 1000. Berarti 500 dibagi 1000 sama dengan ya liter. 0,5 liter. Oke, jelas? Jelas dong. Berarti di sini 0,5 dikali 0,5. Pak, manual. Oke, 0,5 kali 0,5. 5 kali 5, 25, simpan 2, 5 kali 0, 0 tambah 2, 2, 0 kali 5, 0, 0 kali 0, 0 kali 5, 0, 0 kali 0, 0. Jumlahkan, 5-nya turun, 2-nya turun, 0-nya turun. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti di sini komanya juga 1, 2. Jawabannya 0,25 mol. Begitu. Sebenarnya kalian kalau tidak merubah mililiter ke liter boleh, misal molaritas dikali mililiter, boleh, tapi bukan mol. Di sini dapatnya milimol karena dia mililiter. Kita coba 0,5 dikali mililiternya 500. Oke, coba 0,5 dikali 500. 0 kali 5, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 5, 0, 0 kali 0, 0, 5 kali 5, 25, simpan 2, 5 kali 0, 2. 0, 0, 5, 2. Ada berapa angka di belakang koma? Cuman satu kan? Situ. Cuman 250. Di belakang koma nggak ada angkanya, berarti nggak usah dibawa. 250. Tapi di sini milimol. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan mol, Pak? Berarti dirubah sama seperti gram, liter. Jadi, mol juga ada kilomol, ada mol, ada milimol. Biasa, ke atas dibagi, ke bawah dikali. Kalau 250 milimol, berarti kalau pengen dapat mol, 250 dibagi 1000 kan, dari milimol ke mol. Dari milimol ke mol dibagi 1000. Hasilnya berapa? 0,25 mol. Ya sama saja. Oke. Sama saja. Selanjutnya yang kelima. Nih contoh soalnya. Di sini patokannya ada keterangan gas ideal. Oke, kita coba convert ke soal. Kita coba jawab. 10 liter gas O2. 10 liter gas O2. Kemudian suhu 20 derajat, tekanan 1,2. Suhu
20 derajat Celcius, tekanan 1,2 atm. Tekanan 1,2 atm, apalagi di soal tetapan gas ideal 0,082 itu R ya. Tetapan gas ideal 0,082. Masukkan rumus. Tadi udah dijelaskan rumusnya. Untuk gas ideal, mol sama dengan ATM dikali liter dibagi R. R itu apa? Ini loh R. 0,082 ini R. Dikali Kelvin. ATM ada 1,2 liter. Ini liter 10 liter. R 0,082 ya, ini R. Kelvin. Nah, berarti ini harus dirubah dulu. Tadi saya bilang Kelvin sama dengan derajat Celcius tambah 273. Jadi sini 20 tambah 273 berarti 293. Dapat Kelvin. Masukkan angkanya. ATM-nya 1,2 dikali 10 liter dibagi 0,082 dikali 293. Kalau seperti ini selesaikan satu-satu kalau pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator ya sama juga, selesaikan satu-satu. Ini dulu ya, 1,2 kali 10 12. 0,082 kali 293. Bisa sebenarnya tapi pakai kalkulator. Bisa Pak, benar bisa terpercaya mah ya, manual Bapak ya. 0,082 kali 2 tilu kali 2 genep. Tilu kali 8 24. Tilu kali dan 23 kali 0 0 tambah 2 24. Tilu kali 0 0. 9 kali 2 18. Jadi 9 kali 8 72 tambah hiji 7 tilu ditenden dia 7. 9 kali 0 7. 9 kali 0 0. 2 kali 2 4. 2 kali 8 genep belas. Tenden hiji 2 kali 0 0 tambah hiji genep belas. 2 kali 0 0. Jumlahkan genep 4 tambah 8 12 tenden hiji 2 tambah hiji tilu tambah tilu genep tambah 4 10 tenden hiji hiji tambah 0 hiji tambah 7 8 tambah genep 14 tenden hiji tambah 0 0 hiji tambah hiji 2 0 na turun beraha angka belakang koma hiji 2 tilu hiji 2 tilu berarti jawabannya dibagi 24,02 genep. Nah, iya. Kita percayanya 0,082 dikali 28 tilu 24,02 genep. 24,02 genep kan rumah. Terakhir geus beres. Iya kan can beres ya. 12 bagi 24,02 genep 0,48884 pembulatan 5 eta berarti milu kaluhur pembulatan ke atas berarti jawabannya 0,48885. Oh, begitu bisa meren ya, Pak liar lalaunan mangkana itu ya. Untuk selanjutnya nanti next di video selanjutnya dilanjutkan. Assalamualaikum.